Haleluya, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya mungkin ada di antara kita yang bingung kok Mother's Day-nya bulan Mei ya gitu. Kan kalau Mother's Day Hari Ibu Indonesia itu tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? 22 Desember, tapi kalau udah Desember biasanya kita akan lebih fokus sama Natal ya. Jadi kita akan mengikuti International Mother's Day ya. Jadi minggu kedua bulan Mei itu dirayakan sebagai Hari Ibu Sedunia. Jadi kita punya satu nilai bahwa family is priority, betul ya Mbak Saudara ya. Jadi kalau bulan Juli itu biasanya kita akan merayakan bulan anak di GSI Bethlehem. Bulan Oktober itu kita ada bulan youth. Nah sekarang kita mau mulai bangun sebuah budaya untuk bisa juga menghormati para ayah dan ibu. Jadi kalau bulan Mei ini kita merayakannya sebagai Hari Ibu Internasional, jangan khawatir para bapak, karena bulan depan, bulan Juni kita juga akan ada spesial untuk merayakan International Father's Day. Ya, jadi semuanya lengkap, ada ayah, ibu, dan anak-anak. So hari ini saya akan mulai mengucapkan Happy International Mother's Day buat semua ibu, semua wanita-wanita hebat yang ada di GSJ Bethlehem. Boleh kasih tepuk tangan buat para ibu, buat para wanita yang hebat. Nah sekarang ibu atau wanita yang hadir bersama pasangan atau anaknya, silakan boleh dikasih pelukan istrinya atau ibunya dan boleh juga dikasih kiss loh. Ibunya, istrinya, jangan malu-malu ya. Karena ini adalah sesuatu momen yang indah untuk kita bisa menghargai para ibu. Oke. Amin, Bapak Saudara. Amin. Udah dipeluk istrinya, bapak-bapak? Udah di-kiss istrinya? Anak-anak, udah di-kiss mamanya? Udah dikasih peluknya? Jangan lupa say thank you gitu. Ayo bilang, thank you sayang, thank you mama. Puji nama Tuhan. Oke, karena ini adalah Hari Ibu, saya juga ingin mendeskripsikan sedikit, saya juga seorang ibu. Saya punya 2 orang anak laki-laki yang sekarang usianya sudah beranjak memasuki usia remaja. Saya juga seorang pendeta, seorang pelayan Injil di tempat ini yang juga melayani dan bekerja secara full time. Ya, kalau saya bisa mendeskripsikan juga saya hadir hari ini, Bapak Ibu Saudara hadir hari ini, enggak ujuk-ujuk dari planet mana muncul kayak Mr. Bean kan ya. Tapi kita semua dilahirkan oleh seorang yang bernama ibu. Atau mungkin ada yang panggil mama, ada yang panggil mami gitu ya. Dan saya mau mendeskripsikan juga mama saya. Jadi mama saya itu adalah seorang yang dari mudanya sudah mengasihi Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya dia adalah orang yang cinta Tuhan dan selalu semangat untuk melayani Tuhan. Meskipun saya cuma punya waktu 13 tahun sama mama saya, tapi saya bisa lihat bahwa mama saya itu seorang pejuang yang luar biasa. Bagaimana dia mengatur keluarganya, dia seorang ibu rumah tangga yang selalu bisa hadir untuk suami dan anak-anaknya. Meskipun dia sendiri punya perjuangan. Karena mama saya itu punya penyakit darah tinggi, saudara ya. Jadi dia punya struggle sendiri. Saya ingat waktu saya usia 4 atau 5 tahun, mama saya punya penyakit juga insomnia. Jadi dia tidak bisa tidur kalau malam. Satu kali saya lihat mama saya duduk di tangga, itu kira-kira mungkin tengah malam atau lewat tengah malam. Saya bangun mau pipis, saya lihat mama saya di tangga, terus saya tanya sama mama saya, "Ma kok nggak tidur gitu?" Terus karena saya belum ngerti waktu itu ya, ternyata mama tuh punya penyakit gak bisa tidur gitu kalau malam. Mama saya bilang, "Iya mama gak bisa tidur nih, lagi sakit." Terus ya udah Ma coba aja tidur, saya bilang gak bisa. Tahu apa yang dilakukan oleh mama saya? Mama saya memuji Tuhan. Dan saya paling ingat lagu favorit mama saya, bilangnya kayak gini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bayangin nih, di tengah pergumulannya, di tengah struggle dengan sakitnya,
Itu yang mama saya lakukan, memuji Tuhan. Jadi warisan imannya itu sangat berdampak bagi kehidupan saya sampai dengan saat ini. Tapi saya juga pernah melihat, mungkin ada ibu, ada wanita yang juga ketika perannya berubah jadi seorang mama, gak bisa mengatasi perjuangannya. Menyerah dengan perjuangannya, sampai ada yang akhirnya depresi, sampai ada yang akhirnya nyimpen kepahitan gitu ya. Nah dari dua perspektif yang berbeda ini, saya jadi berpikir apa ya yang membuat mereka berbeda. Dan firman Tuhan di Amsal pasal yang ke-31 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca ya, Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-25 dan 30. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bapak Saudara bisa lihat ya, apa yang tidak dikatakan di dalam ayat ini dan apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Ayat ini tuh tidak mengatakan perempuan yang tidak pernah lelah. Perempuan yang anaknya selalu berhasil. Ayat itu gak ngomong seperti itu. Tidak dikatakan juga perempuan yang hidupnya terlihat sempurna di mata orang. Tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan ini ialah istri yang apa dikatakan di situ? Takut akan Tuhan. Dan ini menjawab pertanyaan saya. Mengapa ada perbedaan yang saya lihat mama saya sendiri yang berakar di dalam Tuhan, kenal dengan Tuhan, dengan mungkin mama yang hidup dengan nilai-nilai dunia. Intinya adalah di dalam akarnya. Ketika kita hidup berakar di dalam Tuhan, maka hikmat itu akan menyertai setiap kehidupan kita. Karena sebelum kamu adalah seorang ibu, kamu itu adalah anak perempuannya Tuhan. Amin. Kita ini anak perempuannya Tuhan, saudara. Jadi identitas kita sebagai anak Tuhan itu dibangun dari bagaimana Tuhan sendiri yang menetapkan identitas. Tidak dibangun dari apa kata orang. Tetapi dibangun dari identitas Tuhan yang menjadikan kita anak-anak Dia. Identitas kita dibangun di atas kasih karunia. Dan ketika identitas itu aman, maka sekali lagi ada hikmat yang akan tersedia bagi kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6, hikmat itu datang dari Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah itulah perbedaan yang bisa saya lihat dari kehidupan mama saya secara pribadi. Dan juga mungkin mama yang lain yang saya lihat yang tidak mengenal Tuhan. Hikmat itu bukan membuat hidup kita menjadi penuh. Tapi hikmat membuat hidup kita menjadi terarah. Amin Bapak Saudara. Dan saya pikir ini bukan pesan hanya untuk para wanita atau para ibu. Tetapi pesan bagi kita semua. Kita lagi belajar dalam satu tema pengetahuan dan pengertian. Hikmat itu akan menolong kita supaya hidup kita terarah. Amin. Dan saat ini sebagai seorang hamba Tuhan, saya bukan orang yang sempurna Bapak Saudara. Dan hari ini kita akan belajar dari ada 3 panelis yang luar biasa. Ibu-ibu yang berada di musim mereka masing-masing. Dan kita akan banyak ngobrol sama ibu-ibu yang luar biasa ini. Jadi saya akan perkenalkan satu persatu ibu yang istimewa ini. Yang pertama saya akan panggil namanya Ibu Sri Kartika Mulyaningsih. Betul ya Pak ya? Nama terkenalnya Ibu Made. Ibu Made boleh masuk Ibu? Yuk kita kasih tepuk tangan ya. Kalau Indonesia kan punya Ibu kita Kartini. Kalau ini Ibu kita Kartika. Ya, silakan duduk Tante. Boleh di mana aja silakan pilih. Yang kedua, kita juga akan menghadirkan seorang ibu
yang memiliki 2 orang putri yang sekarang sedang beranjak dewasa, tapi kedua putrinya ini adalah putri yang punya kebutuhan khusus. Dan ini anak-anak yang luar biasa dan spesial. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan sedikit. Dan kita akan panggil sama-sama narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Francisca. Silakan boleh masuk. Nah, ini Ibu Francisca. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Puji Tuhan. Dan yang ketiga, ibu yang satu ini baru, kalau dibilang ibu muda masih muda. Karena anak-anaknya itu masih di TK dua-duanya. Jadi punya musim yang baru sebagai ibu muda. Dia juga lagi mulai merintis usaha ya. Kita akan sama-sama panggilkan Ibu Levina. Silakan Ibu Levina. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wah, puji nama Tuhan. Oke, sudah ada 3 narasumber yang luar biasa. Ini masing-masing musimnya beda ya. Ada yang musim panas, ada yang musim gugur, ada yang musim dingin kayaknya. Oke, kita akan ngobrol sama-sama dengan ketiga ibu yang luar biasa ini. Oke, Bapak Ibu Saudara siap ya? Pasti obrolan kita hari ini akan banyak menginspirasi terutama buat wanita-wanita dan ibu yang ada di sini. Dan saya berharap juga obrolan kita akan menginspirasi para bapak dan anak-anak juga saat ini ya. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah untuk kita semua ya. Oke, kita langsung aja tanpa panjang-panjang. Saya mau bertanya dulu kepada 3 ibu ini dengan satu pertanyaan yang sama. Tolong deskripsikan dengan sebuah kalimat singkat aja. Ibu-ibu ini gambarkan seperti apa sih sosok ibu ini masing-masing menurut penilaian diri sendiri. Silakan mungkin dari Ibu Siska. Oke, shalom semuanya. Kalau buat saya ini adalah tali busur yang dibentuk Tuhan untuk mempersiapkan anak saya lepas landas dengan kehendak Allah. Jadi tali busur yang harus kuat, tali busur yang begitu punya daya tahan tinggi, dan tali busur yang penuh kasih. Wow, saya bisa bilang Wonder Woman gak, Ci? Kayaknya semuanya. Ya, tapi kekuatannya itu bukan kekuatan sendiri ya, tapi kekuatan Tuhan yang membentuk. Wow, luar biasa. Silakan Ibu Made, deskripsikan dengan satu kalimat. Saya seorang ibu yang terus mau belajar. Karena sepanjang hidup itu ternyata belajar. Belajar apa aja? Termasuk mempelajari anak-anak yang musimnya juga terus berganti terus. Bahkan mempelajari pasangan hidup saya Pak Made karena beda dari umur 25, 30, sampai sekarang beda. Itu pun mesti dipelajari. Jadi saya orang yang suka dan mau belajar. Dan tentunya saya merasa diri saya sabar. Saya sabar untuk jalanin pembelajaran atau belajar sepanjang hidup saya jalani dengan kuncinya satu, sabar. Itu sabar. Aja. Sabar itu kunci. Oke, terima kasih Tante Levina, menggambarkan diri kamu sebagai mama itu seperti apa? Ya, kalau saya sih merasa saya mama yang galak sebenarnya. Mungkin karena anaknya masih kecil gitu ya, jadi masih perlu banyak aturan dibikin untuk supaya banyak aturan gitu. Tetapi di satu sisi saya merasa ya saya juga orang yang terbuka gitu. Jadi anak saya mau apa saya dengerin gitu. Jadi seimbang lah gitu. Seimbang. Tegas kali ya maksudnya, bukan ya, galak. Betul. Biasanya kalau anak kecil tuh mesti ditegesin baru nurut gitu ya. Ada yang punya pengalaman yang sama? Ada ya? Oke, nah pertanyaan berikutnya ini mungkin akan lebih masuk spesifik dengan kehidupan masing-masing ya. Jadi saya punya sebuah pertanyaan seperti ini. Di dalam menjalani kehidupan peran sebagai wanita, sebagai ibu, ada gak sih masa-masa yang paling berat yang pernah dirasakan? Dan di masa paling berat itu apa yang kemudian bisa menolong ibu-ibu semua untuk bisa survive gitu sampai saat ini dan bisa melewati masa-masa yang berat seperti itu. Mungkin saya minta dari Tante Made dulu yang pengalamannya sudah lebih dari kami semua gitu. Silakan Tante. Terima kasih. Di dalam perjalanan kehidupan sebagai perempuan, sebagai istri, dan sebagai ibu dan sekarang sebagai eyang putri, di setiap musim itu pasti ada
masalahnya, ada kesulitannya, ada masa-masa gelapnya. Tapi nyatanya sampai hari ini semua berjalan dengan baik-baik saja selama kita berjalan dengan Tuhan. Masa yang paling sulit yang bisa saya ingat, yang rasanya waktu itu meruntuhkan hidup saya, waktu saya kehilangan anak saya. Ya, tapi kembali lagi bahwa seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu, bahkan seorang mertua, seorang eyang putri ini tadi, seringkali beratnya begini, saya harus memahami banyak sekali hal, memahami keluarga saya, pasangan hidup, anak-anak, keluarga besar, bahkan hari ini memahami cucu-cucu saya, sampai saya lupa loh, saya juga sebenarnya butuh dipahami dan dimengerti. Jadi pada waktu itu rasanya saya nggak sempat berduka karena saya menjagai menantu, pasangan saya, bapak, supaya mereka nggak larut dalam duka yang dalam banget. Jadi saya tuh seperti lupa berduka. Baru setelah panjang waktunya saya punya waktu sendiri, baru saya merasakan itu masa yang paling gelap dalam hidup saya. Tapi di setiap musim kehidupan selalu ada masa-masa sulit. Tapi yang saya percaya ada Tuhan yang seringkali nggak kita sadari sebetulnya menyertai hidup kita, menolong kita. Jadi satu-satunya jalan cuma tahu berlutut menangis, berlutut berdoa menangis, minta kekuatan dari Tuhan. Itu aja saya kira. Boleh kasih tepuk tangan gak buat Tante Made? Wah, kehilangan anak itu gak mudah ya Tante ya. Iya, sangat gak mudah. Di masa seperti itu Tante Made justru harus mengurus yang lain. Jadi kayak tidak punya waktu sendiri untuk bisa grieving atau berduka ya. Tapi sekali lagi karena ada pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu yang menopang Tante Made bisa ada sampai sekarang ini luar biasa. Thank you Tante buat sharingnya. Nah sekarang ke yang berikutnya, musimnya yang agak berbeda. Saya sedikit sharing ya nanti mungkin Siska bisa cerita juga masa-masa terberat dalam hidup kamu sebagai seorang mama. Jadi tadi saya bilang Siska ini punya 2 orang putri yang berkebutuhan khusus. Dan yang pertama itu namanya Frandi Kireina Aidining. Yang kedua putrinya namanya Frandi Eulogia Matanya. Nah putrinya yang pertama namanya Kirei. Itu punya sindrom duplikasi kromosom 16P 11.2 yang melibatkan 26 gen mutasi, 3 gen unknowing resources, terpicu virus torch ya disebutnya virus torch di otak, didiagnosa sementara sebagai canelopati, terus ada yang namanya Alice in Wonderland syndrome. Nah itu nanti di search aja ya apa itu kayak seperti apa. Dan yang kemudian ada juga Asperger disebutnya. Nah ini secara medis kita kalau orang awam nggak ngerti ini sebenarnya penyakitnya apa gitu ya. Tapi nanti mungkin Siska bisa jelaskan dengan kondisi khususnya anak yang pertama seperti itu. Apa sih masa yang paling berat yang harus dihadapi Siska dan apa hal yang membantu Siska bisa melewati hal itu. Kirei itu saat ini sudah mulai 7 tahun lah ya perjalanan sakit dia. Dari mutasi gennya yang paling terasa adalah tubuhnya akan mengalami kesakitan. Dari kaki sampai ke atas, bahkan sampai halusinasi. Udah halusinasinya visual dan audio, dia kadang diorder untuk bunuh diri. Nah kemudian selain kesakitan, gejalanya berubah terus, dan yang terakhir sekarang itu dia bisa stroke seketika hanya salah masuk air atau garam. Garam sedikit pun itu bisa membuat dia stroke seketika, lupa bergerak, hilang keseimbangan. Kalau lampu seperti ini membuat dia bisa ceracau dan segala macam dan berujung pada kejang semuanya. Jadi banyak, gejalanya sangat banyak. Ada loss balancing, ada amnesia, ada lupa kata, lupa bahasa. Dan yang paling berat yang gejala yang teralami itu adalah satu titik dia kejang selama 1 jam. Dan dia lupa seluruhnya. Dan dia bertindak seperti binatang. Karena dia tidak mengenal dirinya. Tetapi satu hal,
waktu dia tidak bisa tahu apapun, tidak mengenali kami semua, dengan segala dia pun tidak bisa bicara, saya hanya bilang, Kirei, Ibu. Kirei, Ibu. Karena saya tahu dia tidak sudah mengenal apapun, saya bilang, Tuhan. Dia jawab, Yesus. Dengan segala keterbatasannya, ada satu hal yang saya tahu. Dia lupa identitasnya, lupa apapun, tapi dia ingat Tuhan Yesus. Dan yang kemarin terberat, gejala terbaru adalah ketika dia mau masuk kejang, dia akan lupa bernafas. Dan sebulan yang lalu, bulan Februari, dia kejang berhari-hari. Semua obat sudah masuk, dokter sudah tidak bisa ngapa-ngapain juga, batas limitnya sudah selesai. Waktu kejang dia ketemu sama Tuhan. Dan dia bilang, di surga enak Bu, aku gak sakit. Dia marah ketika dibangunkan dari kejang, karena kata dia di surga enak. Aku gak sakit, cahaya Tuhan itu shining banget, tapi kepalaku gak sakit dan aku gak kejang. Aku jalan di rumput sama Tuhan, kakiku gak sakit. Dan pada saat itu dia bilang, Ibu izinkan aku berpulang ke Bapak. Dan waktu saya telepon bapaknya, dia minta izin sama bapaknya, sebagai seorang istri yang saya lihat ya. Dia bilang, Bapak izinkan aku pulang ke rumah Bapak. Itu buat saya lihat wajah suami saya begitu susah. Dia lagi mimpin meeting, terus dia jauh di luar kota, anaknya harus berpamit. Dia bukan tidak mau menemani, tetapi dia harus bekerja untuk supaya anaknya dirawat. Saya rasa itu yang terberat. Tapi dari semuanya satu hal, Kirei pulang balik lagi ke bumi dengan satu, dia punya misi dari Tuhan. Yang terbaik dari semuanya itu adalah kami melihat Tuhan selalu ada, menyertai kami apapun itu. Men, boleh kasih tepuk tangan gak buat kesaksiannya? Wah ini gak mudah banget ya. Bahkan saya sempat bercerita, Siska sempat cerita sama saya lewat penyakit yang dialami oleh Kirei, malah Kirei itu bisa bersaksi tentang Yesus loh. Mungkin kita gak berani ya ngomong tentang Yesus sama profesor-profesor yang belum kenal Yesus gitu. Tapi dengan Kirei keadaannya seperti itu, dia bisa ketemu sama profesor-profesor hebat dan dia bisa bilang semuanya yang di Kirei alami itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus baik. Jadi bisa dipakai Tuhan untuk kesaksian, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Wah luar biasa. Sekarang Epin, Levina, pasti juga pernah kan punya masa-masa terberat dalam hidup kamu dan bagaimana kamu bisa survive dari masa-masa berat itu. Silakan Lev. Ya, saya baru berjalan masuk 6 tahun jadi ibu. Momen yang paling berat yang pernah dialami tentu saja kelahiran anak pertama saya. Karena waktu itu anak saya tuh lahir prematur di usia 30 minggu kehamilan gitu. Jadi sangat kaget banget di situ dan itu tahun 2020. Jadi pas pertama baru mulai pandemi. Pandemi itu bulan Maret ya mulainya gitu. Terus di bulan Maret itu akhirnya kita memutuskan untuk nggak ke rumah sakit karena kan ngeri ya takut gitu. Yang ada ke rumah sakit malah kena corona gitu. Akhirnya sempat skip nggak kontrol kehamilan sampai sekitar 2 bulan. Waktu itu karena anak pertama jadi belum ada pengalaman dan akhirnya ngerasa kayak bisa lah gitu ya, nggak usah ke dokter nggak apa-apa lah gitu. Ya udah akhirnya bulan Mei baru kontrol lagi. Seminggu terus pas kejadian ke dokter itu saya divonis saya ada ISK gitu ya, infeksi di saluran kemih gitu dan itu kan membahayakan rahim. Jadi akhirnya dikasih antibiotik gitu. Seminggu kemudian tiba-tiba ada flek gitu dan akhirnya suami saya bilang, kita ke dokter yuk gitu. Saya pikir nggak apa-apa lah gitu, mungkin di trimester ketiga wajar ya ada flek di kehamilan gitu kan. Tapi suami saya berkeras dan akhirnya kita ya udah ke dokter di tanggal 2 Juni waktu itu. Udah ke dokter, terus dokter cek, oke Bu, ini harus dilahirkan hari ini juga ya. Gitu. Terus saya sama suami saya kaget,
30 minggu disuruh lahiran, gimana ceritanya gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita berjuang cari rumah sakit yang ada NICU-nya ya, neonatal ICU gitu, dan ada ventilatornya. Karena lagi pandemi, jadi ventilator itu sangat dipakai banget sampai akhirnya kehabisan gitu. Akhirnya seluruh keluarga besar juga bantu teleponin berbagai rumah sakit. Akhirnya ketemulah satu rumah sakit dan akhirnya bener saya melahirkan di sana gitu. Akhirnya di situ melahirkan dan hanya berdua sama suami karena itu kan pandemi ya. Jadi bener-bener nggak boleh ada siapapun. Terus pulang ke rumah juga kita kira-kira sebulan bolak-balik ke rumah sakit. Habis itu kita pulang pun berdua juga gitu ya, nggak bisa dikunjungi siapapun karena kan prematur. Jadi kita juga takut gitu. Di situ sih momen terberat sih. Tapi yang menguatkan saya tuh di situ kami berdua benar-benar ngejalaninnya benar-benar sukacita banget deh. Kayak benar-benar kalau sekarang dipikirin gitu merasa aneh kok bisa ya ngejalanin momen terberat itu tapi kita nggak ada kayak aduh gimana nih gitu. Kok berat banget ya, enggak. Benar-benar happy, enjoy, benar-benar kayak benar ya sukacita yang memang kita yakin datang dari Tuhan ya. Kayak gitu. Jadi di momen itu saya ngerasa ngejalaninnya itu bener-bener enjoy sampai sekarang kalau udah ngelewatin gini kayak ngerasa wah itu udah nggak susah lagi sih gitu, ngerasanya kayak gitu. Seperti itu kira-kira gitu. Jadi bener-bener ya Tuhan memberikan sukacita kepada kita berdua gitu. Di masa-masa berat sekalipun tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Amin Mbak Zara. Kasih tepuk tangan buat Levina. Thank you. Mungkin nyambung nih Lev, nyambung ya. Kamu kan bisa dibilang ibu muda gitu ya. Dari tadinya mungkin punya kehidupan yang kamu bisa ngatur diri kamu sendiri, terserah mau apa gitu istilahnya. Terus kemudian jadi ibu muda, apa sih yang paling kamu rasakan ketika peran kamu itu berubah? Apakah ada yang akhirnya harus dikorbankan untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya? Bisa di-share nggak ya? Pasti langsung perubahan peran seketika gitu ya. Jadi kayak langsung cek gitu berubah langsung gitu ya. Perubahan yang paling besar ya tentunya sebelum menikah tuh saya benar-benar seorang wanita karir banget gitu ya. Pelayanan juga sibuk sama GSJ Bethlehem, saya udah pernah ke Kuala Lumpur, udah pernah ke Tawau yang ada di Malaysia juga gitu. Setelah menikah, saya memutuskan untuk merawat anak saya sendiri gitu ya. Kebetulan emang waktu itu pas pandemi juga dan memang saya orangnya jujur idealis gitu. Jadi saya maunya pokoknya saya rawat anak saya sendiri, saya nggak mau pakai mbak, nggak mau pakai suster gitu. Nah, tapi ya dengan keputusan yang diambil tentu saja ada konsekuensinya gitu. Konsekuensinya adalah ya saya harus diam di rumah, which is kehidupan saya kayak benar-benar terbalikin telapak tangan gitu ya. Dari yang sangat aktif, sehari tuh bisa kalau di rumah tuh cuman numpang tidur, numpang makan. Mama saya selalu ngomong gitu dulu. Kamu tuh di rumah kayak ngekos, cuman numpang tidur, numpang makan, numpang mandi, paginya udah pergi lagi gitu. Tapi setelah punya anak saya di rumah terus, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai enggak tidur kan karena menyusui gitu. Jadi benar-benar di rumah terus gitu. Interaksi cuma sama anak bayi dan itu benar-benar stres banget sih waktu itu gitu. Terus tapi seiring perjalanan ya setelah anak-anak besar tuh kita kayak ngerasanya bisa kok seorang ibu tuh balik lagi ke dunianya. Balik lagi menjadi dirinya sendiri gitu ya. Saya selalu menekankan ke diri saya sendiri, anak tuh gak kecil selamanya. Jadi makanya kita merasa ya emang kita berkorban, kita berkorban. Saya berkorban, saya mengorbankan karir saya mengorbankan kerjaan yang udah saya bangun. Tapi ingat anak tuh gak kecil selamanya gitu. Jadi itu yang bikin semangat lagi sih untuk kita berkorban, tapi kita nggak merasa jadi korban kok gitu. Tapi memang kita berkorban, pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidup seorang ibu gitu. Tapi kita nggak merasa kita tuh menjadi korban gitu. Wah, thank you Levina. Nyambung lagi nih, saya sekarang mau tanyanya sama Siska dulu ya, Tante ya. Kalau tadi Levina bilang memang kehidupannya berubah. Kalau kita lihat kondisinya Siska dengan anak yang berkebutuhan khusus, anak yang spesial, otomatis ini Siska itu bukan orang yang nganggur ya Bisdar ya. Jadi Siska tuh punya roles juga banyak juga. Dia juga seorang hamba Tuhan, dipercaya dengan lumayan ada jabatan sebagai kepemimpinan di Departemen Sekolah Minggu di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur.
Terus dia juga adalah tim misi dari GSY yang ada di Kalimantan Timur. Nah, dengan kondisi Kirei terutama ya, dan kondisi Kirei seperti itu, kalau misalnya dalam satu waktu, Siska harus memilih untuk memprioritaskan yang mana nih, karena kan peranannya banyak gitu ya. Apa yang harus Siska lakukan? Berbagai hal yang saya terima ketika orang lain minta, sis tolong untuk ini. Kami dari awal sudah punya kesepakatan. Aku punya anak Kireina, aku punya anak Logia, kondisi dia seperti ini. Jadi dari awal kami sudah ada kejelasan dahulu, dikomunikasikan. Jadi kalau ada hal-hal tertentu, saya akan tetap memprioritaskan mereka. Lalu kemudian ya saya buat untuk di manage waktunya supaya itu pas gitu loh dengan tim kerja juga, jadi mereka bisa handle ketika saya lagi lagi urus Kirei, tapi semua job desk ini sudah beres. Dan puji Tuhannya sejauh ini Tuhan tuh bikin momennya semua pas. Jadi itu bukan karena kemampuan saya juga ya, karena ngatur momen itu kayak gini, kapan waktu Musa ketuk, itu kan Tuhan yang kasih tahu ya, ketuk barulah terpecah gitu, terbelah gitu. Dan buat saya ketika Tuhan kasih saya kesempatan untuk meliding ini, itu dikasih momen juga yang pas untuk saya tidak pernah lepas memprioritaskan anak saya. Itu jadi tetap prioritas tuh keluarga ya? Tetap, dan Tuhan ajarkan buat ya, saya dan juga. Selebihnya kalau ketika kita menyerahkan semua sama Tuhan, sepertinya Tuhan akan mengatur segala sesuatu tepat pada waktunya, betul ya? Yes, wow. Sangat ngebantu banget. Wah luar biasa, itu Tuhan kita. Dia gak akan pernah membiarkan kita sendirian, karena dia adalah Allah yang setia buat kita. Amin Bapak Saudara. Nah sekarang sama Tante Made. Tante Made sekarang kalau bisa dibilang, tadi sempat ngobrol ya, aku sekarang sudah merdeka katanya gitu. Karena memang sudah ada di musim yang anak-anak semua sudah mandiri ya Tante ya. Mungkin sudah tidak sepenuhnya bergantung sama mama kayak anak-anaknya Levina, betul ya Tante. Tapi kan sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, kita kan akan terus mau juga hidup kita ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Betul ya Tante ya? Itu kan kerinduan kita semua, karena Tuhan pun ingin hidup kita semua itu berdampak bagi banyak orang. Khususnya kita juga sebagai wanita kita mau kasih dampak sama orang. Nah di musim kehidupan Tante yang sekarang ini, Tante punya kegiatan apa aja sih untuk tetap bisa merasa saya ini masih bermanfaat loh, terutama buat kerajaan sorga. Bisa share gak Tante? Ya, udah merdeka. Seneng. Jadi tenang aja, segala sesuatu ada waktunya. Iya betul, segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan pasti jadikan waktunya yang indah buat kita. Dibilang merdeka sebenarnya ya tetap aja memikirkan anak-anak, sekarang malah bertambah mikirin menantu-menantu dan cucu-cucu gitu. Tapi artinya tidak menjadi tanggung jawab sudah, karena mereka punya tanggung jawabnya sendiri. Masih banyak yang masih diurusin tentunya. Yang pasti setiap kegiatan orang yang ada tinggal bersama saya, yaitu Bapak, kemudian menantu Irin, dan juga cucu ada Sifra di sini sama Bapak. Mereka yang berkegiatan, saya yang sibuk. Iya, pasti gitu. Mereka punya acara, saya yang kepikiran. Selalu seperti itu. Bapak punya kegiatan, teman-temannya datang, saya yang sibuk, ya. Jadi tetap aja kegiatannya itu ngurusin, tetap ternyata sampai tua masih ngurusin mereka juga gitu. Tapi udah dengan rasa yang beda tentunya ya, karena udah. Yang kedua, selalu merasa begini. Seperti kata Pastor Arief, bagaimana semakin hari saya berpikir saya nggak tahu waktunya kapan pulang ke rumah Bapak. Itu kan pasti, cuman nggak tahu kapan waktunya. Berpacu dengan waktu, seberapa banyak jejak yang bisa saya tinggalkan selama saya hidup. Yang pasti jejak itu tentunya buat keluarga saya. Bagaimana kalau saya pergi duluan, Bapak akan tetap baik-baik saja. Makanya ngajarin Bapak tuh untuk bisa masak, bisa lain-lain ya. Yang kedua, kalau saya pergi, anak-anak udah mendapatkan satu warisan iman pastinya. Menantu-menantu, cucu-cucu juga gitu. Tapi yang lebih saya pikirin lagi gimana ya caranya. Jadi saya dan Bapak itu mulai menulis cerita. Ada buku yang pengen saya buat
terutama untuk cucu-cucu. Jangan sampai begini. Kalau saya satu ketika dipanggil pulang ke surga yang punya kenangan manis, justru yang saya layani, mungkin yang ada di Bethlehem atau di mana itu. Tapi cucu-cucu gimana? Jadi kami sedang membuat buku, Me and My Kathleen, Me and My Sifra. Yang dimana kalau saya udah gak ada, mereka bisa lihat itu. Kumpulin foto-fotonya, ini indah banget. Ternyata memikirkan mereka tuh luar biasa banget. Itu yang pertama. Kedua, pengen menulis buku. Karena saya wanita yang sejak saya menikah sampai hari ini, saya berpenghasilan di rumah tapi menghasilkan rupiah. Dan itu keniscayaan. Saya sedang pengen banget nulis, udah beberapa bab judulnya di rumah dan menghasilkan rupiah. Itu gak pernah selesai, gak bisa selesai karena terus ada banyak kegiatan. Menaruhkan jejak dalam kehidupan banyak orang, menaruhkan supaya sebagaimana firman Tuhan, kenangan atas orang benar mendatangkan berkat. Saya pingin ketika siapapun yang mengenal saya, ketika saya udah gak ada, mengenang saya aja, mereka merasa diberkati. Itu aja Ita. Terima kasih Tante, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Tante Made. Terima kasih. Oke, waktu kita udah gak banyak nih dan saya punya pertanyaan terakhir buat ketiga ibu hebat ini. Pertanyaannya adalah ketika sekarang ada di titik ini, hal apa yang mau ibu-ibu semua wariskan? Terutama kepada anak dan cucu, juga mungkin kepada para wanita, para ibu di sini juga buat anak-anak dan keluarga. Karena kita satu keluarga semua ya Tante ya. Ya, betul ya Siska. Apa yang mau kalian wariskan kepada generasi ini? Dari Siska dulu mungkin. Kalau saya dan suami saya, hal yang ingin kami wariskan adalah satu, anak-anak melekat sama Tuhan. Karena kami tidak akan pernah bisa mendampingi kapanpun, tapi kalau dia melekat sama Tuhan, Tuhan akan selalu ada serta dengan dia. Amin. Itu aja mungkin. Wah, thank you Siska. Dari Levina? Kalau dari saya sama pastinya ya, iman itu udah warisan yang tidak akan lekang dimakan waktu gitu ya. Dengan pengalaman saya jujur aja seumur hidup tuh gereja mungkin ada lebih dari 5. Dan akhirnya tertanam di GSJ Bethlehem, ditangkap sama Tuhan dan tertanam di sini. Jadi saya ngerasa anak-anak saya tuh anak-anak privilege. Sepanjang hidup saya nggak punya privilege untuk bisa tertanam di satu gereja, bertumbuh besar di sana secara iman, manusia imannya. Jadi yang saya tanamkan adalah anak-anak, ayo kita ke gereja setiap minggu, itu sebagai salah satu bentuk wujud gimana saya menanamkan mereka di rumah ini gitu. Jadi itu sih yang paling penting sih menurut saya, buat anak-anak saya bisa tertanam juga di gereja supaya nggak mengalami apa yang saya alami dulu gitu. Oke, jadi orang-orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, dia akan semakin gemuk katanya, gemuk, segar ya. Jadi setiap orang ditanam di rumah Tuhan itu akan memang mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sekarang saya mau minta closing statement dari Tante mengenai hal ini Tante. Bagaimana kita menjadi wanita yang diberkati Tuhan, orang tua, mama yang mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Silakan Tante. Kalau mau belajar menjadi wanita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dipikir menjadi wanita sempurna, nggak bisa. Nggak ada yang bisa sempurna. Walaupun udah berjuang seperti apa. Dan Tuhan juga nggak pengen kita jadi sempurna yang benar-benar. Karena sempurna sendiri artinya sebenarnya matang. Menjadi wanita yang matang, yang dewasa secara iman, dalam kehidupan tentunya. Tapi di dalam Alkitab ditulis dalam Amsal 31. Itu gambaran tentang wanita yang dikehendaki Tuhan. Wanita yang tentunya yang pertama wanita yang takut akan Tuhan. Karena itu menjadi landasan kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya GSJA Indonesia tuh punya loh satu apa namanya? Kalau GBI itu punya wanita bijak. Prianya pria sejati yang yes gitu kan. Nah sebenarnya GSJA Indonesia juga punya namanya wanita terpuji. Dan prianya disebut pria berintegritas.
Nah, wanita terpuji ini sekian tahun dilahirkan, artinya dibentuk sekitar 15-16 tahun yang lalu mungkin. Nah itu ternyata saya senang banget. Ini untuk mengukur menjadi wanita yang dikehendaki Tuhan sebagaimana yang difirmankan itu adalah wanita terpuji. Dari Amsal 31 ayat 10 sampai 30. T-nya itu takut akan Tuhan. E-nya empati. Karena dituliskan di sana tangannya terulur bagi mereka yang tertindas. Jadi wanita itu selain takut akan Tuhan, yang pertama juga memiliki empati terhadap sesamanya, terhadap keluarganya. Kemudian T-E-R, rajin. Kalau ibu-ibu baca di dalam Amsal itu rajin, wanita ini bangun paling pagi. Kayaknya kita semua bangun paling pagi ya. Tidur paling malam, oh sama semua ya enggak. Nah rajin itu bangun paling pagi, tidur makin malam, bukan scroll HP atau nonton drakor, tapi mengerjakan pekerjaan rumah tangga, rajin, takut akan Tuhan, E-nya empati, R-nya rajin, P-nya produktif. Kita semua itu punya talenta, kita semua bisa produktif. Produktif itu tidak harus gambarannya jadi pengusaha, enggak, produktif dalam hal apa aja, dalam pelayanan bisa produktif, berkarya. Nah hidup ini kan harus berkarya, produktif. Sayangnya seringkali kita enggak produktif tapi konsumtif ya. Nah sayangnya kan bukan terpuji tapi terpuji, produktif. U-nya itu unggul. Unggul itu artinya excellence, bukankah apapun yang kita kerjakan harusnya kita perbuat seperti untuk Tuhan. Di Kolose 3:23. Kita pinter banget sekarang. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita berbuat seperti untuk Tuhan itu unggul. Jadi ibu-ibu masing-masing kita gampang kan ceplok telur dan dadar telur. Tapi kalau yang unggul beda loh. Dadar telurnya dibentuk jadi bisa kayak love gitu kan. Untuk hati. Dadar telurnya gak sekedar dadar, dibumbuin. Itu yang namanya excellent. Lebih gitu. Unggul. J-nya nah ini. Jeli melihat kesempatan. Jeli melihat kesempatan. Itu makanya doakan supaya buku ini bisa jadi gitu. Di rumah dan menghasilkan rupiah. Jeli melihat kesempatan, tinggal di komplek. Banyak anak-anak kecilnya kita jual makanan anak-anak. Misalnya the frozen yang bagus, yang sehat untuk anak-anak. Jeli melihat kesempatan. Dan yang terakhir inspiratif. Menjadi wanita yang inspiratif, yang memberi inspirasi kepada banyak orang di sekeliling kita. Jadi sebetulnya kita punya terpuji. Takut akan Tuhan, empati, rajin, produktif, unggul, jeli melihat kesempatan yang ada, dan inspiratif. Yang paling ya, para wanita harus jadi wanita terpuji. Oke, wah terima kasih. Waktu juga yang sudah memisahkan kita nih hari ini. Bapak saudara semua diberkati dengan obrolan kita sore hari ini. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah dong. Haleluya, haleluya. Saya yakin kita semua diberkati dengan talk show kita khususnya tentang Mother's Day hari ini ya. Dan saya dengan penuh sukacita tentu saja mau memberikan apresiasi. Ada sedikit souvenir yang akan diberikan buat ibu-ibu semua dari GSJ Bethlehem. Nanti bisa teman-teman langsung kasih aja Kai nanti buat Siska, silakan boleh berdiri ibu-ibu ya. Ada fotografer nggak? Boleh nggak kita difoto dulu? Asik. Oke, terima kasih Ibu Siska, Ibu Made, Ibu Levina, silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan buat para ibu yang hebat ini. Saya mengundang tim pemusik, tim pemuji untuk bisa ada bersama-sama dengan saya di sini. Nah, sebelum kita berdoa bersama saudara, saya ingin berbicara langsung kepada setiap wanita, setiap ibu di ruangan ini. Ibu, para wanita, Anda sudah bekerja keras. Ibu sudah memberi banyak. Sebagian mungkin tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa banyak yang melihat. Tapi Tuhan melihat. Amin. Setiap doa yang para ibu, para wanita naikkan secara diam-diam. Setiap keputusan kecil yang dibuat karena kasih. Setiap hari yang dijalani meskipun lelah. Tuhan lihat semuanya. Dan Tuhan sangat menghargainya.
Kita wanita, para ibu tidak perlu menjadi sempurna. Karena kita tidak perlu juga punya semua jawaban dalam hidup ini. Tetapi kita hanya perlu ingat satu hal. Kita, para wanita, para ibu adalah anak perempuannya Tuhan. Dan Dia sebagai Bapa kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Amin. Dan momen ini saya mau pakai, kita akan berdoa bersama-sama. Boleh gak saya minta para ibu, meskipun mungkin belum punya anak, tapi punya anak-anak rohani, mungkin juga punya anak-anak didik. Para istri boleh bangkit berdiri. Para istri, para ibu silakan bangkit berdiri. Ayo jangan malu-malu. Wow. Ayo para ibu, para istri bangkit berdiri. Bapak ibu saudara yang duduk boleh lihat dulu gak? Ini para wanita hebat yang berdiri. Kasih tepuk tangan dong yang meriah buat mereka semua. Firman-Mu sudah disampaikan melalui cara yang berbeda, tapi kami percaya Roh Tuhan sedang berbicara buat setiap kehidupan kami masing-masing. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar segala pujian, hormat, syukur kami, hanya kami kembalikan bagi Allah yang luar biasa, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Semua yang menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Nya sama-sama katakan, amin.